السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah adalah ucapan yang senantiasa kita ucapkan melalui lisan-lisan kita atas segala karunia serta kenikmatan Allah Azza wa Jal, yang dengan karunia dan kenikmatannya tatimmus salihat, akan sempurna segala bentuk kebaikan. Di antara sempurnanya kebaikan di malam ini adalah kita berpindah dari satu ketaatan menuju ketaatan yang lain. Setelah salat, Allah berikan kita taufik untuk duduk sejenak di rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka berzikir kepadanya, mempelajari agamanya, dan mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala kita akan membaca kitab Mubtilatul A'mal yang dahulu kajian sore pernah saya baca pembahasan ini sedikit tentang pembatal-pembatal amalan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Pembatal amalan adalah perusak nilai pahalanya. Bahkan orang yang melakukannya berdosa. Orang yang mengerjakannya mendapatkan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antara mubtilat, pembatal-pembatal amalan adalah at-takdzibu bil qadar, yang sebelumnya dulu kita sebutkan di sini pada kajian sore hari tentang al-mann wal adha, mengungkit-ungkit pemberian. Sekarang at-takdzibu bil qadar, di antara yang menghancurkan pahala amal kebajikan, yang menghapus nilai amal salih, adalah mendustakan takdir. Beliau mengatakan, i'lam ayyuhal mu'minu
annahu la yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf bi'ilmi Allahi bidzalika qabla wuqu'ihi wa huduthihi wa khalqil kauni. Ketahuilah wahai seorang mukmin, tidak akan sah iman seseorang sampai dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya kehidupan kita ini tidak terlepas dari dua hal. Takdir yang baik yang selalu kita harapkan, yang selalu kita cari. Kemudian sisi yang kedua adalah takdir yang buruk. Dan ini yang selalu kita tidak sukai, yang tidak pernah kita harap-harapkan. Kita berusaha menghindar, bahkan kita berusaha berlari sejauh mungkin dari takdir yang buruk. Tapi tidak mungkin, perkara yang mustahil seorang hamba akan bisa terlepas dari takdir yang tidak baik. Karena itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak sah iman seseorang sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Banyak orang yang dia mampu beriman apabila dia mendapatkan takdir yang baik. Lisannya memuji Allah, lisannya adalah lisannya orang-orang yang bertakwa, lisannya penuh pujian, lisannya penuh rasa syukur. Namun tatkala dia berhadapan dengan takdir yang tidak baik, apa yang terjadi? Terkadang dia melupakan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia menganggap Allah telah menzalimi dirinya. Terkadang orang menganggap Allah Azza wa Jalla telah menyakitinya. Ini terkadang yang muncul. Makanya tidak sah iman seseorang sampai dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan dia mengetahui apa saja yang telah Allah catat bagi dia, yang telah Allah takdirkan bagi dia, tidak akan mungkin meleset. Dan segala sesuatu yang tidak pernah Allah takdirkan bagi dia, tidak akan mungkin datang kepada dirinya. Pena, catatan pena sudah diangkat, tinta sudah kering dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebelum terjadi, ya, sebelum peristiwa itu ada, sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta. Baik. Wa man kadzdzaba bidzalika faqad habita 'amaluhu wa kana minal khasirin walau anfaqa mil'al ardi dhahaba. Orang yang mendustakan takdir, hancur leburlah amalannya, batallah seluruh amalnya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi meskipun dia menginfakkan seluruh bumi emas. Mara luit dunia niki emas bedoena, sedekahangna, Allah tidak akan menerimanya, tidak akan ada nilainya sampai dia beriman kepada takdir. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, salasatun la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adla. Ada 3 golongan manusia yang tidak Allah akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnah dari dirinya. Arak telu manusia, ya na terima isi Allah amalan wajib dait amalan sunnah si gawe dah. Yang pertama, akun,
Anak yang durhaka. Ke jana. Onya-onya para jamaah ini. Ya, anak yang durhaka. Tidak bakal Allah terima dari dia ibadah wajib dan ibadah sunnah. Bahasa hadisnya sarfan wala adla. Sarfan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi ketika mensyarah hadis ini, sarfan ay an-nafilah, ibadah yang bersifat sunnah, wa adlan, ibadah yang wajib. Sisi pertama, anak yang durhaka. Yang kedua, wamannan, orang-orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberian dan sedekahnya. Belai itan ini nyumbang, ya, itu nyumbang lah ini, wakaf teh ini, jadi ndak ada macam-macam bejulu jadi panitia nengka. Hati-hati, onya tidak akan diterima dari mereka amal yang wajib dan amal yang sunnah. Yang ketiga, wa mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk mendustakan kepada takdir, dan ini akidahnya orang-orang Qadariyah, slogan yang mengatakan, apa bunyi slogannya? Ciptakan takdirmu sendiri, masa depanmu ada di tanganmu. Ini mendustakan takdir Allah Azza wa Jalla. Siapa yang punya masa depannya? Tidak ada yang punya masa depannya sendiri. Yang punya masa depan kita adalah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Siapa yang mampu menciptakan takdirnya sendiri? Tidak ada. Orang beriman yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan keimanan yang kuat yang tertancap di dalam dada mereka, bahwasanya mengatakan semuanya, segala sesuatu itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dalam perut ibu kita, atau bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, ya, Allah sudah perintahkan al-qalam untuk mencatat di Lauhil Mahfuz catatan-catatan takdir dari kehidupan manusia ini, sampai akhir dari nasibnya di surga atau neraka, masa depannya. Semua telah tertulis dan tercatat di lembaran-lembaran Lauhil Mahfuz dengan catatan yang sangat rapi. Tapi dia mengatakan masa depan Anda di tangan Anda, ciptakan takdirmu sendiri. Ini orang-orang yang mendustakan takdir. Wal'iyadzu billah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa an Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Perhatikan poin tentang hadis ini, ikhwatul iman, tentang takdir. Ketika kita berhadapan dengan takdir, ini sikap kita. Lau anna Allah azzaba ahla samawati wa ahla ardih azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Jikalau sekiranya Allah Azza wa Jalla menyiksa seluruh penghuni langit, menyiksa seluruh penghuni bumi, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Allah ya'na zalim, tiba itan ini para jamaah. Allah enggak zalim kepada kita. Seluruh penghuni langit ini disiksa oleh Allah. Seluruh penghuni bumi ini disiksa oleh Allah. Seluruh yang ada di alam semesta ini bahkan Allah siksa dia di dalam nerakanya. Allah tidak zalim. Wala rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Jikalau sekiranya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah itu pasti lebih baik bagi mereka dari amalan mereka.
rahmat Allah masih lebih bagus lengan amalan ta. Ya lengan amal soleh ta pegawaian ta. Apa maksudnya hadis ini ikhwatal iman? Ya. Tentang takdir. Kita tidak terlepas dari takdir. Jika sekiranya Allah menyiksa kita dengan kehendaknya, dengan takdirnya, maka itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu iradah Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak berhak untuk memprotes. Tidak berhak untuk bertanya kenapa Allah menyiksa, kenapa ada yang kafir, kenapa ada yang beriman, kenapa ada yang harus menjadi penghuni surga, kenapa ada yang harus menjadi penghuni neraka, kenapa ada orang-orang yang berada di atas kebenaran, kenapa ada manusia yang berada di atas kesesatan. Ini pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan apabila kita meyakini bahwasanya Allah yang memiliki takdir makhluk. Allah yang punya, silakan Allah takdirkan. Makanya prinsip kita dalam urusan takdir, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak layak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Ya tabagatawan kumbe na ke. Yo kumbe na aku kurangan rezeki na lagu ino jaloyan ngana. Yo kumbe na iya je bau jari pejabat itu jadi bau. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Kemudian kata Nabi SAW, "Lau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah, ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadari." Jikalau sekiranya engkau menginfakkan seberat gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerimanya dari engkau sampai engkau beriman kepada takdir. Penyimpangan ini muncul bibit-bibitnya di akhir zaman generasi sahabat. Pada saat itu Abdullah bin Umar masih hidup, sigar as-sahabah, junior para sahabat. Ketika ini terjadi, huri'at tabi'un ila sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaftunahum fi hadhihi an-nabitah. Para tabi'in segera bergegas bertanya, meminta fatwa kepada siapa? Kepada para sahabat. Karena apa? Ini perkara yang asing mereka dengar, perkara yang aneh yang sampai ke telinga mereka. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wa an Yahya ibn Ma'mar rahimahullah qala kana awwalu man qala fil qadari bil Basrati Ma'badul Juhani. Seseorang yang pertama kali yang membuat bid'ah dalam takdir ini adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ini pencetus bid'ah dalam takdir ini para jamaah. Ya, pengekor-pengekornya ya ini tokohnya, ketuanya Ma'bad al-Juhani. Apa kata Yahya ibn Ma'mar? Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain. Maka aku pun bergegas dengan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari melakukan haji atau melakukan ibadah umrah. Apa tujuan mereka? Mencari fatwa tentang penyimpangan ini. Maka di sini menunjukkan ikhwatal iman pelajaran penting tentang manhajus salaf adalah satu-satunya manhaj yang selamat. Para tabi'in, generasi ketiga yang disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika muncul perkara yang mereka tidak tahu ilmunya, mereka bergegas kembali ke generasi para sahabat. Faqulna
lau laqina ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tebedait kanca salak supu dengan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kita bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi dari bid'ah yang mereka ucapkan dalam urusan takdir. Maka mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar di Masjidil Haram. Katanya faktafantuhu, kami mengapitnya. Yahya ibn Ma'mar dengan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari duduk mengapitnya. Abdullah bin Umar jadi tengah. Ya. Masing-masing sering tunjuk, sering pesila dina semal para jamaah. Marangkun tita si nyuruh berkatakan, kah ida berkatakan, dia kusemal le ustaz no. Nah, ini dua tabi ini saling duduk. Ida berkatakan. EP julu. Akhirnya yang memberanikan diri adalah Yahya bin Ma'mar. Ya Aba Abdurrahman, innahu zahara lana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul pada kami di tempat kami beberapa orang yang mereka ahli Quran, mereka ahlul ilm, orang-orang berilmu, ya, wa annahum yaz'umun, mereka menyatakan, mereka meyakini annahu la qadara wa annal amra unf, tidak ada takdir, bahwasanya sesuatu itu terjadi barulah Allah mengetahuinya. Sesuatu itu terjadi baru Allah mengetahuinya. Contoh, ini menurut mereka nih, kapan Allah tahu saya mengangkat tisu ini? Setelah saya mengangkatnya. Itu kata mereka. Keyakinannya siapa? Ma'bad al-Juhani ini. Sama seperti konsekuensi keyakinan yang mengatakan ciptakan takdirmu sendiri, masa depanmu di tanganmu. Artinya kita yang menentukan nanti di masa depan. Setelah terjadi baru Allah tahu. Ya, namun tawah gawe ia baru na tahu isi Allah. Itu keyakinan batil mereka. Pengajian serius ini sekejap para jamaah. Ya, pengajian serius ini. Taib. Makanya maratibul imani bil qadar, tingkatan beriman kepada takdir ada berapa? Sering kami sampaikan ini para jamaah. Maratibul imani bil qadar, tingkatan iman kepada takdir ada berapa? Samsul. Kah? Pira lu ya? Nyerah. Ka peta ilmu na peta wahyu ba julu. Ang dadait ya. Abu Hirzi. Dua nangka. Dua. Sai. Main tebak-tebakan ruana ini. Ka jamaah surah laga julu ini. Berapa tingkatan iman kepada takdir? 4. Nanti narana yang menjawab kah? Berapa? 4. Maratibul imani bil qadari 4. Yang pertama al-ilmu. Tingkatan beriman kepada takdir adalah ilmu. Apa maksudnya? Beriman kepada Allah, bahwasanya Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Kita beriman Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali. Apa arti azali? Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Allah mengetahui apa yang
telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi secara global, secara umum atau secara terperinci di alam semesta ini. Semuanya diketahui. Diamnya kita, bergeraknya kita, bahagianya kita, sengsaranya kita. Bahkan dedaunan yang jatuh dari pepohonan Allah tahu semuanya. Tingkatan apa namanya? Al-ilmu. Dalilnya surat Al-Hajj. Ya, dan ayat-ayat yang lain Allah mengatakan alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Kemudian juga Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada dedaunan pohon yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah Azza wa Jalla pasti mengetahuinya. Yang keberapa? Yang kedua, Al-Kitabah. Menulis, penulisan. Apa maksudnya? Mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla menuliskan apa yang diketahuinya di dalam Lauhil Mahfuz dari takdir seluruh makhluk, tidak meninggalkan sedikit pun di dalam catatan itu sampai datangnya hari kiamat. Ya, kena firman Allah di surat Yasin ini, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami kumpulkan di dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Tingkatan yang ini secara ringkas ini para jamaah. Yang keberapa? Yang ketiga, al-iradatu wal masyiah. Keinginan dan kehendak. Setelah Allah mengetahui, Allah catat. Yang ketiga, mengimani segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah yang berputar pada dua hal, rahmat dan hikmah. Ya, agak sulit ruan ini para jamaah kah? Ya, yang penting pire tingkatan 4 wah jari. Ilmu, catatan, keinginan dan ya wah kah. Tapi ini penjelasannya. Mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi itu terjadi dengan keinginan dan kehendak Allah yang berporos pada dua, rahmat dan hikmah. Allah memberikan hidayah dengan rahmatnya. Allah menyesatkan seorang hamba, ada hikmahnya. Allah memberikan kesehatan, ini ada hikmahnya, adalah rahmat bagi dia. Allah menjadikan si fulan sakit, bangkrut, rugi dan yang lainnya, ada hikmahnya. Entah diketahui ataupun tidak diketahui. Ini tingkatan yang ketiga. Makanya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah Islam, Allah akan lapangkan dadanya. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Yang Allah kehendaki baginya kesesatan, Allah jadikan dadanya sempit untuk menerima hidayah Allah. Allah kehendaki.
Jadi takdir itu berkaitan dengan apa? Makanya kata Imam Syafi'i, "Ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun." Kata Imam Syafi'i, yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang terakhir, al-khalqu, penciptaan. Allah yang menciptakan takdir itu. Perbuatan kita, ya, pegawaian, gerakan kita, ini semua Allah menciptakan. Kata Allah dalam surat As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian Berapa? 4. Tapi kalau kelompok Qadariyah, mereka menafikan yang mana? Ilmu. Innal amra unf, katanya. Sesungguhnya takdir itu tidak didahului oleh apa? Ilmu Allah. Allah mengetahui setelah terjadi. Mereka menyimpang. Kelompok yang kedua, Al-Jabariyah. Al-Jabariyah ini menafikan masyiah manusia, kehendak manusia. Kita ini kayak robot. Kita ini malah robot, kenapa para jamaah? Hakikat ini kita ngawina Allah ngawina ngana. Ya, ini kebatilan, penyimpangan yang dipegang oleh madhab Jabariyah. Kalau ada orang mencuri, bukan dia yang mencuri, dia dipaksa mencuri itu. Padahal Allah berikan kita kehendak. Si mele datang ngaji, ya na mele datang ngaji, ya ada datang. Ada keinginan yang Allah berikan kepada kita. Tapi itu dinafikan, itu yang ditentang, ditolak oleh orang-orang yang berada di atas kelompok Jabariyah ini. Taib. Kita lanjut para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, kata Abdullah bin Umar, "Idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Kata Abdullah bin Umar kepada dua tabi'in ini, jikalau engkau berjumpa dengan dia, kasih tahu dia, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar, "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban." Jikalau sekiranya salah seorang di antara mereka menyedekahkan segunung Uhud emas, ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Allah enggak bakal terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, orang yang mendustakan takdir dengan keyakinan-keyakinan yang seperti yang tadi itu, ya, ciptakan takdirmu sendiri, masa depanmu kamu genggam sendiri di tanganmu sendiri, maka mereka telah menyalahi akidah ketetapan yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Mereka telah menyalahi keyakinan yang telah diyakini oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, amalan mereka akan hancur, amalan mereka akan batal. Yang kedua, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, orang-orang yang tidak benar keimanan mereka terhadap takdir ini seringkali kecewa, seringkali larut dalam kesedihan. Ya, orang yang rugi bisnis, ruginya besar. Ya, tidak jarang langsung stres. Kenapa ikhwatal iman? Ada yang perlu dibenahi dari imannya kepada takdir itu. Konsep yang diajarkan Nabi, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Itu konsep yang Allah telah takdirkan untukmu tidak akan mungkin meleset darimu. Yang tidak Allah takdirkan untukmu tidak mungkin akan datang kepadamu. Sederhananya seperti itu.
Tapi ikhwatal iman, kita sering melupakan iman kepada takdir ini tatkala kita berhadapan dengan ujian yang berat, ujian yang besar. Di situ mulai iman kita goyah. Ya Allah kan ngani sadi aku ujian si Allah ngana. Terkadang dia ngomong begitu. Goyah imannya kepada takdir Allah. Padahal pacungku nggawe amal ibadah, kau kan ngani pendaitku. No. Kadang kita ngomong begitu, goyah ikhwatal iman. Maka perbaiki iman kepada takdir ini. Makanya anak ingin kisahkan antum, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala ini. Ini kisah yang luar biasa. Di nara kita sanggup, yakin tiang para jemaah, ya nara kita sanggup mara ya yang dikisahkan ini. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dari Al-Imam Al-Auza'i, salah seorang tabi'in juga. Ada salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi. Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi yang disebut dengan Abu Qilabah. Ya. Abu Qilabah ini, Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi ini, qad zahabat yadahu wa rijlah wa thaqula sam'uhu wa basaruh. Kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung. Kemudian penglihatannya rabun, pendengarannya lemah. Oke. Coba juga para jemaah. Apa kira-kira ujian ini? Ya, ini lengkap sempurna ujiannya ini. Kaki buntung, tangan buntung, penglihatan lemah, pendengaran lemah. Tapi ketika Imam Al-Auza'i ini lewat di samping rumahnya, dia mendengar Allahumma auzi'ni, ini doanya, an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdilah. Wahai Allah, karuniakanlah kepada diriku taufik untuk memujimu dengan pujian yang layak sebagai balasan atas karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan Engkau telah memberikan aku karunia yang sangat besar daripada makhluk-makhluk yang lain, katanya. Qala Al-Auza'i mengatakan, la atiyanna hadzal rajul wa la as'alannahu anna lahu hadzal kalam, katanya. Saya akan pasti datengin orang ini karena bau berdoa marang ini. Kenapa dia kok bisa berdoa seperti ini? Buntung tangan, buntung kaki, mata lemah, telinga lemah. Akhirnya datang dia ikhwatal iman. Lihat kata Imam Al-Auza'i, aku mendengar kau berdoa seperti ini. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafiu bihi syukra ni'matika allati an'amta 'alaiha, sampai akhir. Kemudian dia mengatakan, fa ayyu ni'matin min ni'amillahi tahmaduhu 'alayya wa ayyu fadilatin tafaddala biha 'alaika wa tashkuruhu 'alaiha. Coba dulu mbe nikmat Allah lepe ini kan? Coba dulu, mana nikmat Allah yang ada pada dirimu? Mana karunia yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadamu sehingga layak engkau syukuri dia? Tangan buntung, kaki buntung. Mana kenikmat Allah ini, katanya? Subhanallah. Kenapa ikhwatal iman? Beriman kepada takdir. Ya. Dijawab, ini adalah pemberian Allah kepadaku. Ini pemberian Allah kepada. Boleh dengan Allah yang betul tahu kecaraan teng. No, dengan Allah ini kan. Ini datang dari Allah, subhanallah.
Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat lain para ikhwatul iman, dia ini punya seorang anak. Abdullah bin Zaid al-Jarmi ini punya satu-satunya anak sematawayang yang ngurusin dia, yang ngasih dia makan. Suatu hari ya, anaknya ini mati dimakan oleh binatang buas. Mati dimakan binatang buas. Apa harapannya sekarang? Ada harapannya? Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Yang ngurus dia sudah tidak ada lagi. Ya. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika datang berita wafat anaknya ini, apa katanya? Alhamdulillah. Karena kita sanggup anak mati dengan alhamdulillah. Ya. Ada kita sanggup dulu. Rugi alhamdulillah. Bue guru terong Aceh be masak. Sanggup kita gini ngono? Alhamdulillah bue lawas. Biar nara kita gini sanggup nini aja. Kita gini sanggup. Makanya Nabi SAW dalam hadis dari Imam Muhammad dalam musnadnya itu, ketika Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa anaknya seorang hamba itu, "Madza qala 'abdi? Hamidaka wastarja'," katanya. Dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan bagi hambaku ini rumah di surga. Namakan istana dan rumahnya Baitul Hamdi, istana pujian. Lihat, satu-satu anak sematawayangnya mati dimakan binatang buas yang ngurus hidupnya. Dia mengatakan alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Maha suci Allah yang tidak menciptakan pada keturunanku orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buah beriman kepada takdir. Hati yang tenang, hati yang tentram para jemaah. Ya, lagu lamun dita bagus keyakinan teh takdir niki coba. Apa sih tagin kaken jemaah nu saanter takutnya mikirangan dah. Apa kira-kira kaken jemaah nu lah mikiran. La ilaha illallah. Padahal wah catatna insyaallah azza wa jalla. Dalam tiang para jemaah. Dalam perut ibu kita. Ya, rezeki kita, ajal kita, bahagia sengsara kita, umur kita berapa dicatat dengan rapi oleh Allah azza wa jalla. Tapi itulah bukti kebenaran firman Allah azza wa jalla, in asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ini ampuk kalang sebelum tertindu itu mikirang sedagin kaken jemaah. Nah ini setan wahai pegawaian ini aja para jemaah. Dia tulah ragu. Ya, sudah azan para jemaah? Belum. Taib, kita lanjut. Pembatal berikutnya, tarku salatil asri, meninggalkan salat asar. Amar Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu muqimis salah bil muhafazati 'alaiha wa khassa min bainiha as-salatul wusta wa hiya salatul asr. Allah perintahkan hambanya untuk menegakkan apa? Salat. Di antara salat yang diperintahkan untuk dijaga, ditegakkan adalah salatul wusta, atau disebut dengan salat asar. Memang ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama berapa ya salat apa yang dikatakan salatul wusta, sampai 12 pendapat lebih di kalangan para ulama kita. Pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran yang sesuai dengan dalil adalah salatul wusta maksudnya apa? Salat asar, sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Bukhari ketika perang Khandaq. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, di antara dalilnya
Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan hadis yang mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bakkiru bi salatil asri." Segerakan salat asar. Segerakan salat asar. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka batallah amalannya. Batal amalannya. Sudah azan? Oh, wah. Bekah. Azan juga pada jamaah. Kita azan dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit ya poin ini. Allahu akbar, Allah. La ilallah. Itu aja ketuanannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Masih ada pembahasan tentang poin ini, tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sini ada pertanyaan yang sangat panjang. Orang tua kami sudah terlanjur berbohong atau dusta dengan menuduh memfitnah temannya dengan tuduhan yang sangat berat sekali, yaitu
memperkosa binatang. Orang tersebut keberatan dan melapor ke polisi dengan tuduhan fitnah dengan ancaman penjara 4 tahun. Bolehkah saya membayar diat atau denda untuk menebus kesalahan saya supaya dapat dimaafkan dan tidak bangkrut di hari kemudian? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara dosa besar itu adalah istitalatul rajul irdi akhihi. Istitalatul rajul irda akhihi. Sebagaimana dalam hadis dari Imam Tabrani, wa inna arbar riba istitalatul rajul ala irdi akhihi. Riba yang paling riba adalah seseorang yang merusak dan mencabik-cabik kehormatan saudaranya. Maka sebagai seorang anak ini adalah perbuatan yang luar biasa. Ya. Silakan Anda berdamai dengan pihak yang tertuduh. Lakukan as-sulh was-sulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Jauh lebih baik. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya, berdamai dengan dia, berapa yang dia minta, maka dia berusaha bayar semampunya, ya. Sampai titik temu, ya, agar orang tua Anda dimaafkan, kemudian tuntutan itu juga dicabutkan. Dan ini bentuk berbakti Anda sebagai anak, ya. Berusaha menyelamatkan orang tua kita dari kejelekan, ya. Dan tentu juga kita nasihatkan kepada orang tua kita agar senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Lisan ini, ikhwatal iman, banyak sekali dosa yang dihasilkan. Makanya kata Nabi SAW, wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu tersungkur ke dalam neraka jahanam melainkan akibat dari perbuatan lisan mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian membunuh tanpa hak adalah dosa besar. Memfitnah atau merobek-robek kehormatan seorang muslim juga riba yang sangat besar. Apakah diatnya, dendanya sama dengan diat membunuh 100 ekor, diatnya 100 onta? Ya tidak sama, ya, tidak sama. Diat itu ada membunuh secara sengaja, itu hukum asalnya qisas, ya, dipancung. Membunuh dengan tidak sengaja bayar di diat 100 ekor onta. Kalau menuduh, wallahu taala, ya tergantung berapa kesepakatan dengan pihak yang berselisih. Wallahu taala ala wa alam. Seorang yang pernah korupsi, mencuri, memfitnah dan kezaliman lainnya, mereka sudah dihukum di penjara di dunia. Apakah dosanya sudah terhapus di akhirat dengan hukuman di dunia tersebut? Ya, dia ngambil uang, ini masalahnya. Ada hak manusia di situ. Ya, hukuman itu nggak cukup bagi dia sampai dia minta maaf. Ya, sampai dia minta maaf, minta penghalalan. Itu kalau kaitannya dengan harta dan kehormatan, minta maaf. Tidak cukup dengan apa? Di penjara. Yang ada itu hukum potong tangan. Berapa ikhwatal iman? Rubu' dinar. Berapa rubu' dinar? 1/4 dinar. Berarti 1 gram sekian. Dia mencuri 1 juta sekian, udah potong tangan. Bapak lagi miliaran nangke ini. Ya, hukum agama potong tangan. Nah, wallahu taala ala wa alam. Dan itu lebih memberikan efek jerah. Makanya katakan dalam kisah itu hayatu ya ulil albab, ada kehidupan. Orang takut membunuh kalau ada melihat apa? Ya. Oh, sekedar penjara aja ya. Mungkin kurang takut orang. Tapi kalau lihat dibunuh ya, orang mikir lagi karena dia juga akan dibunuh. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan lain?
Taib. Apakah doa bisa merubah takdir? Ada khilaf di kalangan para ulama kita tentang masalah ini. Ada yang mengatakan ya, doa bisa merubah takdir. Dan kalau tidak salah Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim berpendapat seperti ini. Iya. Kemudian di antara para ulama mengatakan doa itu bagian dari takdir. Ya. Sehingga berpindah dari takdir menuju takdir yang lain dengan berdoa. Baik. Itu penjelasan para ulama kita. Ada yang mengatakan memang doa itu bisa merubah takdir, berhujjah dengan sharihul hadis, dengan nas hadis itu la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir itu kecuali apa? Doa. Itu di antara hujjah mereka. Namun di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, ya, maksud hadis itu doa itu bagian dari takdir yang merubah takdir. Karena sejatinya segala sesuatu itu dengan takdir. Jelas? Nah, wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, apa hukumnya menyesali takdir yang buruk yang sudah terjadi? Tidak akan mengembalikannya lagi. Ya. Tidak akan mengembalikan sesuatu yang sudah terjadi. Kesedihan akan hanya memperburuk iman. Ya. Maka yang sudah terjadi biarkan terjadi. Kita berharap yang depannya lebih baik. Ya. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Banyak orang yang kecewa terhadap takdir Allah itu karena terlalu sedih. Sedih yang sangat mendalam. Kecewa akhirnya. Ya. Tapi sudah takdir Allah jari dedek pikiran selesai wah. Ya caranta para jamaah. Lagu untuk pikiran, ya Allah. Tunana kayak apa yang ku hitri ruben no kah. Allah aku meta. Kali ini atri doang. Allah pikiran para jamaah. Ya, udah jatuh dia rezeki jari. Wah. Selesai. Mudah-mudahan Allah berikan pengganti yang lebih baik. Ya. Ingat doa itu. Kalau ada kita kena ujian, baca doa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Pasti akan Allah berikan pengganti yang lebih baik. Ya, kalau kita punya musibah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka jangan bersedih. Ya, tergantung apakah berdosa. Kalau dia sampai kecewa dan menolak takdir itu seolah-olah Allah menzalimi dia berdosa. Tapi kalau hanya sekedar sedih, maka ini dia tidak berdosa dan itu manusiawi. Wallahu taala ala wa alam. Ya tentu wakil kita sekarang pemerintah. Ya, kalau sudah ditarik hartanya, mudah-mudahan Allah ampuni. Selama dia bertaubat, kemudian asetnya itu ditarik kembali, ya, sebagai bentuk apa? Itu bentuk minta maafnya. Ya, dia bertaubat. Tapi meski dia tidak bertaubat, Allah tidak akan ampuni dosanya. Harus syaratnya dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ada seorang sudah melakukan suatu dosa besar seperti merampok, membunuh, menggunjing. Orang tersebut sudah minta maaf dan mau membayar diat atau denda, tapi pihak keluarganya tidak mau memberikan maaf dan tidak menerima denda. Lalu bagaimana cara taubatnya orang tersebut agar bisa selamat di akhirat? Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dosa besar nomor 2 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu al-qatlu, membunuh, saking besarnya. Kenapa ikhwatal iman? Hilangnya dunia masih lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Saking besarnya dosa membunuh ini. Nah, dia sudah melakukan apa?
berusaha untuk minta maaf. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk membayar diat. Diat ini enggak main-main para jamaah. 1 ekor onta. Katawan aja onta julu di Saudi, pira aja onta. Ya. Misalkan 60 juta. Kali 100 pira ino? 6 miliar. Segitu? Ya, sekitar 6 miliar. Allahu akbar. Lihat para jamaah, mahalnya nyawa ini. Satu jari ini dihargakan 10 onta loh para jamaah. Bejaguran nepe, besual, pelang 20 onta. Harus dibayar. Mahalnya seorang muslim ini, darah mereka. Dia berusaha minta maaf, dia berusaha bayar dia, tapi dia yang tidak mau. Maka di sini dia bertakwa kepada Allah semampunya. Tapi dia terus berusaha minta maaf. Jika kalau tidak, fa amruhu 'ala Allah. Urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Abu Hirzi. Nah, itu pertanyaannya para jamaah katanya. Prinsip tidak bersedih dengan apa yang telah lalu dan tidak khawatir dengan apa yang telah akan datang. Sehingga jadi pemalas. Dia ke pemalas pancing jana. Pemalas. Dia malas bekerja, bersandarkan kepada takdir. Inilah bentuk dia beriman kepada takdir yang salah. Seharusnya kalau dia beriman kepada takdir dengan benar, dia perbaiki kualitas tawakalnya. Di antara bentuk tawakal itu al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Bentuk kita bertawakal, semakin baik iman kita kepada takdir, semakin bagus tawakal kita. Itu seharusnya. Lihat contoh Nabi contohkan dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih larzaqakum kama razaqat tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Takdir itu, burung itu enggak tahu takdirnya. Tapi dia apa? Tawakalnya tinggi. Kemudian keseriusannya luar biasa. Dia terbang pagi hari, lihat selesai saat subuh bingar ke kedit ini para jamaah. Ribut, dia mulai terbang mencari rezekinya. Dia tidak tahu di mana letak rezekinya, tapi dia maksimal mencari. Itu menunjukkan tawakal yang baik. Tawakal yang baik itu diwujudkan dengan maksimal dalam ikhtiar. Nabi SAW orang yang paling bertawakal. Perang pakai baju besi apa enggak? Aduh, tulak ngadu baju besi, selamat tangan, insya Allah selamat kita. Ndek nangano. Bukan begitu. Aduh, itulah khawatir lah Allah jamin rezeki entah pada membeng ana. Iya. Makanya Abdullah bin Abbas itu larang anak-anaknya tidur pagi hari. Apa katanya kepada anaknya? Atanamuna hina tuqassamul arzaq. Apakah kau tidur di waktu di mana rezeki itu sedang dibagi-bagikan? Dendek girang tindok kelemak pada jamaah. Ya, nah. Itu waktu dibagikannya apa? Rezeki. Ini nampak burung no kita kah? Kelemak wah bingar. Ya. Jelas sabir sih. Ya. Itu prinsip bagus, cuman salahnya jadi pemalas. Wallahu taala a'la wa a'lam. Taib kira-kira demikian. Abu Barokah terakhir. Apa contoh amalan yang cepat membuat kita apa? Durhaka kepada orang tua. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, durhaka itu bertingkat-tingkat. Banyak contohnya. Kita mengatakan, aduh, itu durhaka itu. Tapi levelnya rendah itu. Ya.
Itu level durhaka yang paling rendah. Makanya harus sebutkan dengan level yang paling rendah. Fala taqul lahuma uff. Aduh. Atau mecak. Ya. Beliang kita julu. Mana pada jamaah. Mele lekak lagu mecak ke julu. La ilaha illallah. Ya. Makanya lihat saking besarnya amalan berbakti kepada kedua orang tua ini. Kisah seorang yang membunuh wanita yang dia cintai para jamaah. Ada seorang lelaki melamar seorang wanita. Ditolak lamarannya para jamaah. Datang laki-laki lain melamar dia, diterima, dibunuhlah wanita ini. Ini aja cinta ditolak bukan dukun bertindak. Nyawa melayang. Cinta ditolak, nyawa melayang. Dibunuh. Ditanya, apa cara saya bertaubat? Kamu punya masih orang tua hidup, ibumu hidup, berbakti kepada dia. Tebus dia dengan cara seperti itu. Besarnya menunjukkan, makanya para ulama ada yang mengatakan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu juga bisa menghapus dosa besar. Maka para jamaah, inti dari amalan yang menjadikan kita durhaka itu satu, berat hati dalam menjalankan perintah permintaan orang tua. Itu yang sering kali berat hati ini, hawa nafsu kita. Dan ingat, minta kepada Allah agar kita dimudahkan menjadi anak-anak yang berbakti. Umum rajin tengaji para jamaah. Lalu Allah tidak nampak yang kita hidayah berbakti, sekat akan berbakti. Minta kepada Allah. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta. Wahai Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali dirimu. Salah satu akhlak yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.